Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa kembali bertemu bersama untuk melaksanakan kuliah otomatis tentang mata kuliah desain pemodelan 3 dimensi. Yang pertama Ustaz ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini yang bisa hadir tepat waktu. Dan sebelum kita mulai untuk mata kuliah kita, mari bersama kita berdoa agar supaya segala sesuatu yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan oleh Allah, dan juga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan pengetahuan yang lebih dalam terkait desain pemodelan 3D di tingkat selanjutnya nanti. Baik, mari bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita mulai. Selesai, baik. Hari ini, pagi ini kita akan melanjutkan yaitu tentang materi terkait definisi, referensi, dan implementasi pemodelan 3D. Jadi teman-teman nanti hari ini akan belajar terkait beberapa hal tersebut. Terkait yang kedua adalah capaian pembelajaran diharapkan. Jadi teman-teman setelah menyelesaikan perkuliahan hari ini, teman-teman Ustadz harapkan dan juga diharapkan dari hasilnya adalah yang pertama, pada perkuliahan ini mahasiswa atau teman-teman sekalian itu diharapkan mampu untuk memahami definisi dari 3 dimensi, kemudian memahami perbedaan antara 2 dimensi dan 3 dimensi, kemudian juga menjelaskan tentang apa itu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z pada sebuah model 3 dimensi. 3 dimensi ini kita singkat 3D aja ya ke depannya ya, kan terlalu panjang. Yang keempat, memahami beberapa referensi perancangan model 3D. Selanjutnya adalah memahami implementasi model 3D di dalam dunia game, aplikasi atau VFX movie, dan user interface. Otomatis nanti kita akan belajar tentang beberapa hal itu. Baik. Nah, ada kalanya kita ketika belajar 3D itu kita membutuhkan sebuah motivasi belajar. Motivasi kita apa? Kita bisa melihat bahwasanya belajar itu luas ya teman-teman. Jadi tidak melulu harus belajar terkait dalam bidang agama, namun tetap beberapa salah satunya yang bisa kita petik adalah perkataan dari Imam Al-Ghazali, salah satu ulama muslim, yaitu peraslah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar bernama dunia ini. Jadi dunia yang luas seperti ini pasti banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang bisa teman-teman gali, bisa teman-teman pelajari. Tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa. Jadi menurut Imam Al-Ghazali ini, nanti meskipun teman-teman ya, karena dunia 3D ini dunia yang sangat luas, di mana batasan-batasannya teman-teman nanti mungkin ada beberapa hal teman-teman mungkin sudah tahu ada penggunaan 3D di mana itu tidak sepatutnya dilakukan, seperti yang katakanlah membuat model 3D untuk hal-hal yang tidak atau hal yang asusila seperti pornografi dan lain sebagainya. Maka teman-teman ketika mengerjakan sesuatu, maka teman-teman harus bisa membentengi diri teman-teman semuanya atau mahasiswa semuanya ini agar tahu bahwasanya oh, saya memang sudah memiliki, di akhir nanti saya sudah memiliki pengetahuan tentang 3 dimensi, tentang pemodelan 3 dimensi, tentang bagaimana implementasinya di dunia kerja, di dunia nyata kan. Tapi jangan lupa bahwasanya tetap ada batasan-batasan. Yang kedua adalah motivasi adalah dari Imam Syafi'i, salah satu rawi imam juga yang cukup terkenal di dunia Islam. Ilmu adalah memberikan manfaat, bukan yang sekedar hanya dihafal. Jadi kalau teman-teman nanti saya harapkan di akhir perkuliahan nanti ya, di akhir semester nanti setelah teman-teman mendapatkan berbagai macam experience, pengalaman, dan juga beberapa keahlian di bidang 3D, ingat bahwasanya segala sesuatu yang kalian akan buat atau akan kalian rancang nanti harus berdasarkan asas manfaat.
Jika teman-teman membuat 3D, nanti mungkin membuat game berbasis 3 dimensi, membuat sebuah user interface berbasis 3 dimensi, maka itu harus ada asas manfaat yang bisa diterima oleh kalangan masyarakat maupun umat Islam pada khususnya. Jadi jangan sampai membuat sesuatu yang membuat kerugian atau yang hanya menambah kemudaratan. Nah, itu nanti yang harus teman-teman bisa pagari diri antum, meskipun antum nanti mungkin mendapatkan sedikit sanksi atau tidak kecocokan dengan pekerjaan. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke dalam definisi 3 dimensi itu apa sebenarnya. Nah, otomatis kalau kita mau mengetahui definisi 3 dimensi secara lebih valid, kita akan bertanya kepada beberapa ahli yang ada di bidang pemodelan 3 dimensi. Yang pertama kita akan bertanya kepada John David Anderson. Nah, ini adalah seorang ilmuwan komputer dan matematikawan yang mengembangkan konsep grafika komputer 3D. Menurut Mr. John ini, 3D itu adalah sebagai representasi ruang dalam 3 dimensi. Jadi ruang yang berada 3 dimensi yang mencakup panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk menciptakan sebuah objek yang terlihat lebih nyata di layar. Otomatis 3D itu memiliki tingkat atau konsep yang lebih nyata dibandingkan dengan 2 dimensi. Nah, itu teman-teman akan kita pelajari di bab selanjutnya. Selanjutnya kita Ustaz akan ada ilmuwan lain yang bernama James D. Foley. Nah, itu Mr. James ini adalah seorang penulis buku komputer grafik Principles and Practice. Nah, beliau ini mendefinisikan bahwasanya grafika 3D sebagai representasi visual dari objek-objek dalam 3 dimensi menggunakan teknologi komputer. Jadi bagaimana sebuah objek 3 dimensi itu dimodifikasi sedemikian rupa menggunakan teknologi komputer. Nah, itu kita bisa sebut itu sebagai grafika 3D atau 3 dimensi itu sendiri. Nah, yang terakhir ini ada lagi dari seorang ilmuwan yang bernama Seymour Papert. Nah, dari Mr. Seymour ini adalah seorang ahli dalam bidang pendidikan dan teknologi. Karena mungkin nanti irisannya beberapa kakak tingkat teman-teman juga riset Ustadz juga ini terkait ini adalah mengaitkan 3D dengan konsep pendidikan ya. Nah, teman-teman kalau menurut Mr. Seymour, di mana sebuah 3D itu adalah konstruksi berbasis pada objek, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan objek-objek dalam lingkungan 3 dimensi untuk memahami konsep-konsep yang kompleks. Jadi katakanlah kalau zaman saat ini ya teman-teman, ketika ada kita nanti akan berhadapan dengan Gen Z atau generasi Z, generasi milenial, bagaimana anak-anak generasi milenial itu akan sangat menyenangi yang namanya game 3 dimensi. Teman-teman mungkin sudah awam dengan beberapa game yang saat ini sering dimainkan, seperti mungkin ada Genshin Impact ya, kemudian ada Mobile Legends dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah game 3 dimensi, di mana anak-anak ketika dipaksa untuk belajar dengan cara konvensional yang masa dulu berdasarkan tulisan dan hanya gambar, mereka kurang dapat untuk memunculkan minat dengan waktu yang cukup lama. Tetapi jika kita mampu membuat sebuah konstruksi berbasis objek 3D, membuat sebuah permainan yang berbasis pendidikan, membuat sesuatu hal yang menarik seperti simulasi 3 dimensi untuk pendidikan, maka anak-anak insya Allah nanti akan bisa diajak untuk berinteraksi untuk mempelajari suatu materi itu dengan lebih lama atau dengan mereka lebih tertarik dengan dan juga menimbulkan kesukaan mereka terhadap sebuah mata pelajaran maksud saya. Jadi itu nanti yang teman-teman bisa kenali tentang definisi menurut para ahli. Terus kalau kita mau menyimpulkan definisi 3 dimensi itu sendiri apa begitu ya. Nah, ini Ustadz coba ambil dari beberapa jurnal juga bahwasanya konsep 3 dimensi atau 3 dimensi merujuk pada ruang 3 dimensi. Nah, yang mencakup panjang, tinggi, dan kedalaman. Nah, semua objek dan fenomena dalam dunia fisik dapat didefinisikan dalam konteks 3 dimensi. Nanti akan Ustadz contohkan terkait apa yang dimaksud dengan konteks 3 dimensinya. Nah, yang kedua, walaupun banyak gambar seperti film dan foto, nah,
tampak dua dimensi atau 2D bagi mata manusia. Ketika teman-teman melihat gambar ya, itu kan dua dimensi ya. Kita contohkan ada satu foto begitu, teman-teman melihatnya adalah dua dimensi, tapi secara substansial tidak ada yang dapat ada secara fisik tanpa adanya tiga dimensi tersebut kan? Sebenarnya karena semua materi terdiri dari atom-atom yang meskipun tak terlihat secara langsung memiliki dimensi tiga dimensi dalam struktur mereka. Nah, itu yang teman-teman perlu pahami. Saya contohkan ini ya, perbedaan dua dimensi dan tiga dimensi. Yang ini adalah gambar dua dimensi, yang ini adalah gambar tiga dimensi. Nah, perbedaannya apa? Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang dapat di beberapa faktor yang bisa menunjukkan perbedaan antara dua dimensi dan tiga dimensi. Jadi kalau perbedaan antara dua dimensi dan tiga dimensi, dalam perbedaannya yang pasti adalah jumlah dimensinya atau ruang yang digunakan untuk menggambarkan objek atau fenomena. Nah, perbedaan kuncinya beberapa faktornya. Yang satu adalah dimensi, yang kedua adalah representasi, yang ketiga adalah contoh aplikasi yang digunakan, yang keempat adalah interaksi. Nah, untuk lebih memahami teman-teman nanti bagaimana beberapa faktor pembeda antara dua dimensi dan tiga dimensi akan kita pecah satu persatu ya, atau kita jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah dimensi otomatis. Ini adalah gambar two dimensional atau kita sebut sebagai 2D ya atau 2D. Yang ini adalah gambar tridimensional atau 3D gitu ya. Nah, kalau secara dimensi teman-teman, yang gambar dua dimensi atau 2D, gambarnya adalah dua dimensi hanya memiliki panjang dan lebar saja. Jadi seperti gambar atau lukisan di kertas, ini adalah presentasi datar yang hanya memiliki dua koordinat yaitu X dan Y. Ini adalah X-axis gitu ya. Kalau ini fotonya tuh berdiri di sini, maka nanti ini adalah X-aksisnya adalah yang nyamping, kemudian Y-aksisnya adalah yang ke atas, atau kita bisa sebut Y ini sebagai panjang, X adalah lebar. Dia tidak memiliki ke arah yang ke dalam, karena dia cuma dua dimensi atau tipis ya. Kalau teman-teman lihat seperti kertas sebenarnya seperti gambar seperti ini, maka dia hanya punya satu dan dua aksis. Ada dua sudut ya, jadi sudut X dan sudut Y. Nah, jadi hanya dua sudut saja. Akan tetapi untuk yang 3D, selain memiliki dua sudut yaitu sudut Y axis dan X axis, dia ditambah dengan yang namanya Z axis atau memiliki lebar, tinggi dan kedalaman, atau kalau kita sebut sebagai depth gitu ya. Jadi kedalaman itu bagaimana? Bedakan ini ya, contohnya ya. Ini adalah dua dimensi, ini adalah foto, dan ini adalah sebuah kotak box tiga dimensi. Gitu ya. Kalau foto ini dia hanya memiliki katakanlah panjang dan lebar ya. Atau kalau seperti ini panjang dan lebar, kalau seperti ini mungkin lebar dan tinggi ya. Jadi hanya dua titik saja. Tapi ketika 3D seperti kotak pensil ini, dia punya lebar, dia punya tinggi, dia punya kedalaman. Dan aslinya secara substansial, mata manusia itu melihat semuanya itu aslinya dalam bentuk tiga dimensi. Nah, jadi meskipun teman-teman melihat seperti ini, pasti nanti akan terlihat adanya tingkat kedalaman yang ada. Dan teman-teman bisa membedakan ya satu bidang dengan bidang yang lain itu memiliki volume yang berbeda. Katakanlah saya bilang ini ada remote, teman-teman lihatnya secara 3D ya. Ada tingkat kedalaman juga ya. Ini kan ada. Nah, teman-teman dengan adanya perbedaan ini, teman-teman pasti bisa melihat bahwasanya ini lebih tebal daripada remote, atau kotak pensil ini lebih tebal daripada remote. Nah, itu membuktikan bahwasanya mata kita sebenarnya semuanya itu melihat segala objek itu berbasiskan 3D. Nah, itu teman-teman. Jadi ini perbedaannya secara dimensi, bahwasanya tiga dimensi dia memiliki tiga titik koordinat yaitu X-axis, Y-axis dan Z-axis, sehingga benda-benda yang berbasis 3D dia akan lebih terlihat realistis daripada objek yang dua dimensi. Kenapa? Dikarenakan dia memiliki tingkat kedalaman. Kalau yang 2D memang kita hanya bisa menikmati seperti foto. Nah, juga kan kalau teman-teman nanti menemukan game dan lain sebagainya, kita akan bahas di di halaman selanjutnya. Nah, kalau yang tadi ya ini X, Y, Z axis. Nah, ini kemarin sebelumnya sudah Ustaz sebutkan bahwasanya kalau 3D dia punya lebar, tinggi dan kedalaman ya teman-teman ya. Nah,
struktur 3 dimensi adalah representasi ruang yang melibatkan 3 sumbu utama, betul. Jadi X, Y, dan Z. Nah, yang di mana X itu mencakup lebar, Y mencakup tingginya, dan Z mencakup kedalaman. Nah, dalam konteks gambar grafik nanti kalau di di sebuah aplikasi yang 3 dimensi, kita tidak akan menyebutkannya tinggi, lebar, dan kedalaman, tapi teman-teman harus terbiasa dengan kata-kata X, Y, dan Z, atau sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, atau koordinat X, koordinat Y, koordinat Z. Maka ketika teman-teman menggunakan berbagai macam aplikasi 3 dimensi, di sana tidak akan ada nanti kata-kata tinggi, lebar, dalam. Maka teman-teman harus paham bahwasanya X itu representasi dari lebar, Y representasi dari tinggi, Z representasi dari kedalaman. Jadi nanti ternyata satu objek ini volumenya kurang atau kedalamannya kurang, maka nanti yang akan ditambah adalah koordinat Z. Nah, betul. Kalau nanti ternyata saya pengen katakanlah membuat sebuah karakter manusia, teman-teman ternyata kakinya dirasa kurang panjang, berarti titik mana yang perlu ditambah? Y. Nah, betul ya. Seperti itu nanti teman-teman memahami bagaimana definisi X, Y, dan Z aksis pada sebuah model 3 dimensi. Nah, itu teman-teman nanti harus terbiasa dengan hal ini karena nanti teman-teman akan mempelajari tentang hal ini. Selanjutnya adalah perbedaan antara 2 dimensi dan 3 dimensi terkait representasinya. Nah, representasi saya contohkan langsung menjadi 2 contoh. Yang pertama adalah ini, dan yang di mana ini adalah gambar 2 dimensi ya, tentang potret sebuah keluarga ya. Dalam gambaran 2 dimensi biasanya terlihat datar dan tidak memiliki kedalaman, karena kita hanya melihat datar aja ya. Tidak punya, dia tidak bisa, kita tidak melihat dalamnya seberapa, jarak antara kursi dengan tembok itu berapa, kita nggak bisa lihat karena dia memang basisnya hanya foto 2 dimensi. Nah, yang termasuk contoh 2 dimensi adalah gambar, lukisan, atau cetakan. Nah, itu bisa. Selanjutnya yang kedua, ini adalah contoh dari penerapan gambar 3 dimensi di movie 3 dimensi ya. Nah, di movie 3 dimensi ini dia memiliki kedalaman, tapi ada syaratnya yaitu menggunakan kacamata 3 dimensi. Jika teman-teman menonton nanti mungkin ketika liburan teman-teman semuanya ada kesempatan untuk menonton sebuah film 3 dimensi, maka teman-teman akan bisa berinteraksi sampai seakan-akan masuk ke dalam filmnya. Itu membuktikan bahwasanya 3D itu memiliki tingkat kedalaman. Karena ketika teman-teman belajar atau ketika teman-teman menonton, teman-teman akan bisa terasa mungkin ketika kalau ini adalah seekor kura-kura, teman-teman akan diajak untuk berenang sampai ke dalam, seakan-akan menjadi kura-kura itu sendiri. Nah, itu adalah terkait representasinya. Selanjutnya adalah terkait contoh aplikasi dari 2 dimensi dan 3 dimensi. Otomatis aplikasi yang bisa sebagai editor atau sebagai combiner dan sebagainya itu cukup berbeda. Untuk 2 dimensi teman-teman mungkin cukup familiar ya dengan beberapa software desain grafis ini yang digunakan sebagai software untuk mengolah gambar 2 dimensi. Ini contohnya apa ya di sini? Nah, ini adalah Adobe Photoshop untuk namanya juga Adobe Photoshop, dia untuk software untuk mengaplikasikan foto-foto ya. Jadi foto-foto bagaimana nanti yang teman-teman inginkan. Seperti kemarin untuk mencegah Gunung Bromo terbakar lagi. Ya. Jadi mungkin Adobe Photoshop itu karena itu hanya foto, di mana foto itu bisa digunakan sebagai menggunakan efek. Apalagi sekarang sudah ada namanya Adobe Firefly ya, untuk bisa teman-teman gunakan. Yang kedua ini apa ini? Adobe Illustrator, betul, sama ya, tapi dia di model yang vektor. Kemudian yang di sini adalah model. Dan ini mungkin yang sekarang sedang digunakan untuk seluler ya, yaitu CapCut gitu ya, ini dia bisa video, tapi videonya tuh belum sampai ke 3D ya teman-teman. Jadi konteksnya seperti itu. Yang kedua adalah 3D. Nah, ketika 3D, jika gambar 3D digunakan dalam berbagai industri seperti permainan video, atau video ini adalah video yang dia menganut konsep 3 dimensi ya. Kemudian film animasi 3 dimensi, otomatis desain produk 3D, arsitektur, ilmu pengetahuan dan rekayasa untuk menciptakan objek dan lingkungan yang tampak lebih nyata. Nah, ini beberapa contoh, mungkin beberapa aplikasi ini insya Allah akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Contohnya adalah Blender. Kemudian Blender ini untuk rancangan bangun model 3 dimensi, baik itu mungkin karakter, kemudian nanti benda-benda,
kemudian juga environment atau lingkungan sekitar bisa kita buat di Blender, dan aplikasinya open source maupun gratis ya. Nanti bisa diakses oleh semua mahasiswa. Kita akan belajar untuk juga untuk mempelajari bagaimana instalasi Blender sampai penggunaannya nanti. Kemudian ada Unity, ada Lumion, ada Unreal Engine, dan ini adalah 3D SketchUp. Semuanya mewakili berbagai macam aplikasi-aplikasi 3D yang ada. Nanti kita akan pelajari setelah di video selanjutnya. Selanjutnya adalah perbedaan dua dimensi dan tiga dimensi adalah di tingkat interaksi. Di tingkat interaksi teman-teman, di gambar 2D teman-teman pernah lihat ini game apa? Super Mario Bros. Ini game 2 dimensi apa 3 dimensi? 2 dimensi. Ya. Dalam desain grafis atau ilustrasi media cetak dan gambar-gambar yang ada di layar komputer atau perangkat seluler. Jadi kalau 2 dimensi kita hanya bisa mainnya tuh X dan Y saja ya. Super Mario bisa maju kan? Bisa naik ke atas? Ingat ya, ke atas itu adalah Y, maju mundur itu adalah X. Nah, bedakan dengan game yang satu ini. Ini game apa? Oh iya, lama sekali ya masalah game. Ya, kalau ini adalah game Assassin's Creed. Bagaimana kalau Assassin's Creed teman-teman selain ke atas dan ke samping, teman-teman bisa ke depan, ke belakang ya? Nah itu salah satu contohnya, dia bisa melaju ke Z-axis atau ke kedalamannya. Jadi teman-teman kan tidak enak ya ketika Assassin's Creed dia cuma bisa maju mundur saja, nggak bisa berjalan melewati NPC, melewati rumah-rumah, melewati lorong atau memanjat menara dan sebagainya. Dengan teman-teman bisa melihat dari 3 berbagai macam sudut pandang yang lebih enak. Nah, itu adalah berbagai macam perbedaan 2 dimensi dan 3 dimensi. Sekarang sudah cukup paham ya untuk perbedaan 2 dimensi dan 3 dimensi. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan selanjutnya. Bagaimana kita memulai mencari referensi pemodelan 3D itu dari mana saja, Ustaz? Referensi pemodelan 3D itu kita bisa ambil dari berbagai macam sumber. Yang pertama adalah dari modul praktikum. Nah, kita nanti insya Allah Ustaz akan membagikan modul praktikum ke teman-teman setelah selesai dari mata kuliah ini, setelah selesai dari pertemuan ini, di mana modul praktikum digunakan sebagai panduan dasar mengerjakan materi dan tugas praktikum perkuliahan pemodelan 3D. Nanti akan ada beberapa tugas yang mampu untuk memacu teman-teman dalam penguasaan dalam pemodelan 3 dimensi. Yang kedua, otomatis kita bisa mengambil beberapa referensi dari kelas online. Di sini ada beberapa kelas online yang Ustaz sarankan, yaitu ada dari Udemy, beberapa, ada banyak sekali kelas 3 dimensi di sana. Kalau yang Indonesia ada 3 ini yang menjadi Ustaz sarankan, yaitu ada Rubrik Grafis, ini ada ini adalah Build with Angga ya, dan yang ini adalah Grafika Official. Nah ini jika nanti teman-teman membutuhkan beberapa referensi tambahan, bisa nanti Ustaz juga sediakan untuk beberapa kelas online yang tersedia di beberapa platform ini. Selanjutnya ada dari website juga. Nah, website ini banyak ya, ada Blender Guru, ada Blender Cloud, ada Pluralsight, ada LinkedIn Learning, ada ArtStation. Nah ini banyak sekali. Kita contohkan salah satu kalau Blender Guru ya. Jadi oke, kita coba Blender Guru. Ini adalah salah satu website di mana teman-teman bisa belajar bagaimana merakit dari awal atau merancang bangun 3 dimensi dari awalnya dari donat ya. Jadi teman-teman bisa membuat donat terlebih dahulu sampai nanti teman-teman menjadi expert. Silakan jika dirasa materi di kuliah juga modul ini belum menantang atau kurang menantang teman-teman pengen mengeksplor lebih jauh terkait 3D, bisa menggunakan berbagai macam sumber website yang ada. Nah itu adalah salah satunya. Oke, ada Blender Cloud juga, ada Pluralsight, ada LinkedIn Learning. Kalau dulu namanya Linda ya, sekarang namanya LinkedIn Learning. Silakan dicek semuanya, dan saya kira semuanya bisa diakses secara gratis, hanya membutuhkan mungkin login ya, biasanya seperti itu, atau subscribe di beberapa website tersebut. Yang terakhir adalah artikel ilmiah. Nah, di sini juga artikel ilmiah baik dari jurnal maupun proceeding dapat dijadikan referensi teman-teman semuanya dalam merancang sebuah proyek akhir nanti ya, bagaimana kerangka-kerangka yang dibutuhkan atau metode yang dibutuhkan untuk membuat sebuah proyek berbasis 3 dimensi itu apa saja, itu teman bisa ambil dari berbagai macam jurnal maupun proceeding. Insya Allah nanti beberapa referensi dari jurnal sudah Ustaz sediakan di RPS atau RPKPS atau rancangan pembelajaran yang sudah kita bahas di materi di pertemuan sebelumnya, tentang beberapa proyek 3 dimensi yang sudah Ustaz kerjakan atau jurnal-jurnal yang sudah Ustaz kerjakan di penelitian Ustaz. Selanjutnya adalah implementasi pemodelan 3D. Banyak sekali ya. Jadi implementasi pemodelan 3D itu kalau kita bisa
bidangnya ada di segala, hampir ada di segala bidang. Ada di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sarana prasarana, bidang arsitektur, bidang entertainment dan hiburan, dan sebenarnya ada banyak bidang yang lain. Nah, kalau kita lihat dari sisi model implementasinya, ada animasi 3 dimensi, ada VX film atau movie, ada 3D arsitektur, teman-teman membuat sebuah arsitektur berbasis 3D, ada game 3 dimensi, ada augmented reality dan virtual reality, dan juga ada 3D user interface atau user experience. Insya Allah nanti di semester depan kita kelanjutan dari mata kuliah desain pemrograman 3 dimensi adalah kita akan mempelajari tentang pemrograman game berbasis 3 dimensi dan juga augmented reality dan virtual reality. Nah, contohnya adalah ini, pemanfaatan 3D di bidang kesehatan. Nah, pernahkah Anda menemui penggunaan AR atau VR ya di bidang kesehatan? Ini AR dan VR pasti menggunakan 3 dimensi ya kebanyakan ya, karena memang itu. Teknologi augmented reality berbasis 3D ini dapat membantu petugas kesehatan ketika apa? Khususnya dokter bedah. Karena dokter bedah itu urusannya adalah nyawa. Ketika dokter itu belum memahami secara betul-betul kemampuannya, bagaimana nanti ketika dia melakukan bedah dan ada kesalahan, maka pasti akan membahayakan nyawa si pasien. Makanya diperlukan sebuah apa? Simulasi operasi untuk mungkin bedah, baik bedah organ dalam ya. Katakanlah dia melakukan operasi berbasis 3D terlebih dahulu, kita ciptakan sebuah modeling orang 3D begitu. Nah, kemudian nanti kita berikan titik-titik bedah, kemudian juga titik perbaikan organ dalam kepada dokter ini. Dia mungkin harus melakukan semacam praktek atau simulasi itu beratus-ratus kali sampai dia benar-benar yakin untuk bisa melakukannya kepada manusia yang sebenarnya atau pasien yang sebenarnya. Itu contohnya. Banyak sekali ya sebenarnya contoh-contoh yang lain ya. Nanti teman bisa mencari atau untuk sumber-sumber sesuai dengan yang Ustadz jabarkan tadi, bagaimana sebuah 3 dimensi itu bisa dimanfaatkan di berbagai macam bidang dan tidak terbatas hanya di bidang pendidikan dan kesehatan. Ada juga nanti di bidang entertainment dan hiburan juga, bagaimana ada di satu contoh ini adalah membuat sebuah kebun binatang atau contoh-contoh dari binatang-binatang yang bisa diubah atau bisa ditampilkan di sebuah kafe atau di sebuah tempat umum, di mana anak-anak bisa melihat menggunakan TV yang besar. Jadi di depan ini ada sebuah TV, di mana ketika kita berdiri di depan TV akan muncul berbagai macam binatang di sekeliling kita. Nanti kita bisa men-screenshot atau bisa mengambil video atau merecord bagaimana binatang-binatang itu bisa masuk. Yang contoh di bawah ini juga pemanfaatan teknologi untuk 3D mapping. Jadi bagaimana beberapa mahasiswa di Paris itu dia men-scan atau merekam, merekod gambar untuk seluruh kota Paris, bangunan-bangunan yang di seluruh kota Paris, dan dia buat versi 3D-nya dan dia tetap terapkan dia di fitur Snapchat. Nah, jadi ketika teman-teman nanti menggunakan Snapchat dan berfoto di depan, katakanlah di depan Menara Eiffel gitu ya, maka Menara Eiffel-nya nanti bisa mengeluarkan berbagai macam objek-objek 3D seperti muncul boneka, muncul dan sebagainya. Baik. Yang terakhir dari Ustaz, are you ready to become master of 3D, teman-teman? Kalau memang ready, Ustaz harapkan di perkuliahan-perkuliahan selanjutnya teman-teman tetap hadir secara disiplin dan tepat waktu, dan juga nanti kita bersama-sama akan belajar tentang teori tentang pemodelan 3D hingga ke praktikum pemodelan 3D, sehingga teman-teman nanti Ustaz harapkan di akhir perkuliahan ini minimal sudah memiliki atau mengantongi pengetahuan dasar tentang 3D dan juga bisa merancang sebuah aplikasi berbasis 3 dimensi, khususnya adalah 3D modeling, kemudian juga 3D untuk dimanfaatkan di augmented reality dan virtual reality, game, dan juga user interface. Demikian paparan perkuliahan Ustadz hari ini, dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Mari kita tutup bersama untuk perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk sesi perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.